teman-teman, bertemu lagi dengan saya Mahiratul Haramaini dengan NIM T 2019-13-44. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Kali ini saya akan bahas mengenai contoh metode manhaji dalam terjemah Al-Quran. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa metode manhaji ini terdiri dari 4 jilid. Ada jilid pertama, kedua, ketiga, dan juga keempat. Dan untuk sistem pembelajaran sendiri menggunakan sistem pembelajaran semester, sehingga dalam satu semester peserta didik akan difokuskan dalam satu materi saja. Di sini saya akan menjelaskan menyebutkan contoh metode manhaji yang terdapat dalam jilid yang pertama. Untuk semester pertama, pada jilid 1, peserta didik akan difokuskan dalam hafalan-hafalan perkata atau mufradat, sehingga dalam buku panduan metode manhaji telah disebutkan sudah diberikan ayat Al-Quran beserta arti perkata. Untuk jilid pertama sendiri, contohnya dimulai dari Quran surah Al-Fatihah hingga akhir juz 1. Di sini saya akan menyebutkan contoh dari surah Al-Fatihah yang ayat pertama yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ di ayat pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, di situ sudah dijelaskan ba itu memiliki arti apa? Arti dengan. Kemudian ismi itu memiliki arti nama. Kemudian lafaz Allah artinya tetap, yakni Allah. Kemudian Ar-Rahman itu memiliki arti Maha Pengasih, dan Ar-Rahim itu memiliki arti Maha Penyayang. Begitu juga seterusnya. Untuk semester 1 ini menggunakan metode hafalan dan juga setoran. Ketika peserta didik sudah mampu menguasai hafalannya di Quran surah Al-Fatihah hingga akhir juz pertama tadi, untuk semester kedua mereka akan diberikan rangkuman yang berisi rangkuman dari pembagian dari kalimah, yakni ada isim, fi'il, dan juga huruf secara umumnya saja. Jadi di situ di buku panduannya itu disebutkan ayat Al-Quran dan juga pembagian dari kalimahnya itu sendiri. Seperti disebutkan di Quran surah Al-Baqarah ayat 67, contohnya yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqaratan qalu atattakhiduna huzwan qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Jadi di ayat tersebut itu nanti sudah disebutkan, disajikan dalam bentuk kolom, misalnya wawu ini termasuk ke dalam huruf, kemudian ini termasuk ke dalam isim, kemudian qala ini termasuk dalam fi'il. Jadi untuk semester kedua mereka akan diperkenalkan dengan pembagian kalimah yang berisi isim, fi'il, dan juga huruf. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat materi yang sudah disajikan dalam PPT ataupun makalah. Nah, mungkin itu contoh yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya, di jilid yang kedua nanti, di semester pertama, peserta didik nanti akan diperkenalkan dengan tasrif. Tasrif apa saja? Tasrif madhi, tasrif mudhari, dan juga tasrif amar. Untuk semester keduanya sendiri nanti akan diperkenalkan dengan tasrif isim mushtaq yang berisi apa saja? Yang berisi isim mausul, isim fa'il, dan juga yang lain sebagainya. Dan kemudian ketika peserta didik sudah masuk ke jenjang jilid yang ketiga di semester pertama, nanti mereka akan diperkenalkan dengan susunan kalimat al-umdah, yakni berupa jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah.
Dan untuk semester keduanya sendiri, mereka akan diperkenalkan dengan susunan kalimat selain al-umdah, yakni al-takmilah. Berbeda lagi ketika mereka akan memasuki jilid yang keempat. Di jilid keempat nanti, di semester pertama ataupun semester kedua, mereka akan diperkenalkan dengan ilmu balaghah, yakni apa saja yang berisi ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan juga ilmu badi'. Untuk contoh-contohnya sudah dicantumkan semua di dalam makalah. Teman-teman bisa membacanya sendiri, dan apabila nanti kurang jelas, teman-teman nanti bisa bertanya di forum diskusi. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.